Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Putri dengan NIM 1914070060 dari kelas PGMIB Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi selama 1 semester ini, yaitu pada mata kuliah metodologi penelitian. Materi pertama yaitu mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran serta masalah yang ada pada isu-isu tersebut. Yang pertama yaitu ada PJJ, pendidikan jarak jauh. Yang pertama itu luring, artinya adalah bentuk belajar yang dilaksanakan dengan pertemuan fisik secara langsung tanpa bantuan teknologi internet untuk komunikasi. Semuanya dilakukan secara offline. Nah, pembelajaran daring adalah sistem belajar tatap muka secara langsung dengan memanfaatkan komunikasi dan teknologi internet serta dilaksanakan secara online. Masalah yang timbul pada PJJ ini biasanya adalah jaringan yang kurang memadai, kurang efektifnya, ataupun kuotanya yang mahal. Hal ini disebabkan karena selanjutnya, keterampilan yang harus dikuasai oleh generasi abad 21. Yang pertama adalah kepemimpinan, tanggung jawab, pemecahan masalah, pemikiran analitik, beradaptasian, komunikasi, inisiatif, kreativitas, keterampilan lintas budaya, dan juga kerjasama. Masalah yang timbul adalah kurangnya kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh generasi abad 21 namun mereka tidak miliki. Penyebabnya adalah arus globalisasi yang sangat pesat, penggunaan media sosial yang tidak baik sehingga berdampak pada kepribadian mereka. Isu selanjutnya adalah literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses pembacaan, membaca dan menulis. Nah, literasi ini terbagi menjadi dua, yaitu literasi sains dan juga literasi matematika. Masalah pada literasi ini adalah rendahnya minat baca siswa, rendahnya tentang literasi sains pada siswa, sehingga tidak dapat mencerna informasi dengan baik dan kurang informasi. Selanjutnya adalah PISA. PISA adalah penilaian siswa secara besar atau internasional yang disponsori oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. PISA bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 di negara termasuk Indonesia. Masalahnya adalah rendahnya peringkat Indonesia dari penilaian PISA karena kualitas pendidikan Indonesia yang masih rendah sehingga SDM Indonesia pun masih kurang berkualitas. Materi selanjutnya adalah TIMSS, adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan juga sains. Studi ini diselenggarakan oleh sebuah organisasi internasional yang menilai prestasi pendidikan. TIMSS diselenggarakan 4 tahun sekali. Nah, selanjutnya ada KPS, keterampilan proses sains. Adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menentukan ilmu pengetahuan. KPS penting untuk sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam mengembangkan sains. Selanjutnya ada pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema berdasarkan muatan beberapa mata pelajaran yang dipadukan atau diintegrasikan. Permasalahan yang terjadi adalah tidak pahamnya guru dan mengajar dengan sistem tema ini ataupun siswa yang tidak paham. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut yang mengakibatkan siswa kurang paham dengan materi yang diajar. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu pada bab 1, materi 1, menentukan judul yang baik. Nah, 1A, judul harus menarik, provokatif, menantang, membuat membaca penasaran, judul hendaknya spesifik. C, judul menggunakan kosakata. Selanjutnya pengertian, kriteria, dan menentukan masalah. Kriteria masalah yang baik. Yang pertama adalah masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. B, masalah harus jelas. C, harus dirumuskan dengan cara tertentu. Nah, menentukan masalah. A, melihat sekitar. B, mencari penelitian terdahulu. C, mengecek berita terkini. Selanjutnya dasar menyusun latar belakang. 1. Aspek normatif, kondisi yang terjadi yang seharusnya. B. Aspek empiris, kondisi yang seharusnya terjadi di lapangan. Selanjutnya langkah dalam mengidentifikasi masalah penelitian. 1. Menentukan masalah yang ada. 2. Mengidentifikasi sumber masalah. 3. Menciptakan kalimat
Selanjutnya, langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. 1. Menentukan masalah yang ada. 2. Mengidentifikasi sumber masalah. 3. Menciptakan kalimat isu permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Sebagai bahan diagnosis mencari penyebab permasalahan. 2. Sebagai sarana menyusun berbagai strategi yang efektif. 3. Sebagai konsep gambaran keadaan pendidikan. Selanjutnya bab 3A dan B. 1. Karakteristik dari berbagai jenis penelitian. A. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang sistematis, logis, teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. B. Penelitian korelasi. Penelitian yang akan melihat hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. C. Penelitian mix, melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. D. Penelitian R&D, masalah yang ingin diselesaikan berkaitan dengan inovasi, pengembangan model, proses pengembangan model. Materi selanjutnya adalah populasi dan respon penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian berupa manusia, gejala, benda, pula sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Populasi adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket atau tulisan ketika menjawab wawancara. Selanjutnya, variabel dan data penelitian. Variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Data penelitian adalah suatu fakta atau kenyataan atau informasi yang didapatkan dari hasil pengukuran sesuatu bila dalam bentuk angka-angka, kata-kata yang akan digunakan sebagai bentuk bahan penelitian. Selanjutnya bab 4, yaitu pengertian cara menyusun penelitian. Nah, pengertian penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercangkup dalam keluasan lingkup penelitian, tetapi karena kesulitan metodologis ataupun prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup dan di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Nah, selanjutnya pada bab 5, pengertian kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Fungsi dari kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca. Selanjutnya, pengertian saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil penemuan dalam studi yang dilakukan berupa pendapat. Fungsi dari saran adalah diperlukan peneliti untuk membuatnya lebih mudah bagi penelitian maju. Rencana penelitian dapat mencangkup analisis studi yang dapat bekerja di masa yang akan datang. Selanjutnya, referensi. Referensi dalam karya tulis ilmiah. 1. Sebagai fungsi dari referensi dalam karya tulis ilmiah adalah 1. Sebagai penghargaan serta memberikan penghargaan kepada penulis. 2. Untuk dapat menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah bukan dari hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi dari hasil pemikiran orang lain. Ketiga, agar memberikan sumber informasi kepada pembaca agar dapat menelusuri bacaan tersebut. Sekian review materi metodologi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.